Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, Perda Desa Adat di Bali kini menjadi percontohan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Apa saja yang menjadi kelebihan dari Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat ini? Dan apa saja kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan desa adat di Bali? Saya Made Sukedenekarang kembali hadir dalam dialog diseminasi pemahaman Perda Desa Adat. Kita akan membahasnya atau membahas topik kita kali ini bersama Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bapak Igusti Agung Ketut Jaya Saputra SH. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu. Punapigatur niki. Bece. Selalu sehat nggih? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio pada hari ini dan kita akan membahas sebuah topik yaitu kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan desa adat di Bali. Pak Kadis, ini banyak juga masyarakat yang agak kurang begitu paham tentang antara Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat nih sendiri. Sebenarnya bagaimana proses kelahiran Dinas baru PMA ini sendiri, Pak Kadis? Iya. Terima kasih Pak Made. Jadi pertama semenjak kepemimpinan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster dan Bapak Wakil Gubernur Bali Bapak Cokordo Oko Arto Adana Sukawati, itu sudah ditetapkan visi pembangunan Bali. Jadi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Itu sudah visi tersebut sudah ditetapkan jadi rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023. Yeah. Nah, visi itu mempunyai makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, ya, untuk mewujudkan kramo Bali yang sejahtera bahagia. Skala niskala gitu ya. Yeah. Menuju kehidupan bumi dan kramo Bali berdasarkan prinsip Tri Sakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, melalui pola pembangunan semesta berencana yang terarah, terencana, terpadu, terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, itu makna dari visi. Kemudian visi ini terdiri dari beberapa misi. Dari 22 misi yang ada satu misi yang menjadi fokus kita adalah di bidang fungsi kedudukan, penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat. Nah, gitu. Nah, dalam melaksanakan fungsi itu, penguatan kedudukan tugas. Nah, sekarang pemerintah Provinsi Bali itu membentuk dinas baru, ya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Nah, inilah yang kemudian mempunyai tugas membantu gubernur dalam program pemajuan masyarakat adat Provinsi Bali. Nah, itu tadi yang oleh masyarakat bingung, Dinas PMA, Majelis Desa Adat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin jelaskan, jadi antara Dinas PMA dengan Majelis Desa Adat itu ada kesamaannya, sama-sama mengurus desa adat gitu. Nah, tetapi kalau dinas dibentuk oleh pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Perda, kalau Majelis Desa Adat itu dibentuk oleh desa adat. 1493 desa adat di Bali membentuk Majelis Desa Adat, itu pasikiannya desa adat sebali. Nah, ini anunya perbedaan dan persamaannya. Sehingga dalam kesempatan ini masyarakat mudah-mudahan jelas. Banyak yang bingung Pak Made niki. Kadang-kadang bawa surat padahal ke majelis dibawa ke dinas PMA, tetapi tidak ada masalah. Kami selalu layani dan kami surat yang diberikan ke dinas akhirnya kami yang menyampaikan ke majelis, karena pada dasarnya antara Majelis Desa Adat dengan dinas ini adalah mitra kerja pemerintah. Kami keluarga besar untuk mengurus desa adat di Bali 1400. Jadi bisa dikatakan sebagai mitra kerja dengan Majelis Desa Adat niki sendiri. Berarti ada pembagian wewenang dengan Majelis Desa Adat atau garis batasnya di mana saja sih sebenarnya Pak Kadis? Ya. Kalau Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, ini tugas pokoknya membantu gubernur tadi, melaksanakan tugas pemajuan di bidang masyarakat adat.
Nah, apa tugas kami? Tugas dinas itu adalah memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, kabupaten kota dan kecamatan. Kemudian juga melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah tertuang di dalam Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Nah, kalau Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini adalah pasikiannya tadi. Apa tugasnya? Tugas Majelis Desa Adat itu adalah membina, mengayomi desa adat seluruh Bali. Bagaimana mengayominya, memberikan perlindungan, pengayoman, pembinaan supaya desa adat kita itu bisa mewujudkan kesukertaan desa adat. Nah, itu garis batas antara majelis dengan dinas. Titiang tegaskan di sini bahwa dinas PMA ini bukan atasannya desa adat, tidak. Majelis Desa Adat bukan juga atasannya dari desa adat itu sendiri, tidak gitu. Jadi majelis ini pasikiannya, jadi beberapa kewenangan yang dimiliki oleh desa adat itu diberikan kewenangannya kepada majelis untuk mengurus, mengayomi, membina desa adat gitu. Bukan dalam struktur atasan bawahan seperti itu. Baik, Itu tugas. baik. Pak Kadis, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penguatan atau kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan desa adat di Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog diseminasi pemahaman Perda Desa Adat, dan kali ini kita mengangkat sebuah topik bagaimana kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan desa adat di Bali. Masih bersama Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bapak Gusti Agung Kertajaya Saputra. Baik, kalau tadi Pak Kadis mengatakan ada beberapa misi atau 22 misi yang ada di PMA Niki sendiri, salah satunya adalah penguatan kedudukan tugas desa adat Niki sendiri. Kenapa desa adat di Bali perlu dikuatkan, Pak Kadis? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa desa adat di Bali itu perlu dikuatkan? Kita tahu desa di Bali ada dua ya, desa adat dan desa. Nah, kalau kita melihat historinya, desa adat di Bali itu sudah lebih awal ada. Dari sebelum zaman kemerdekaan desa adat itu sudah ada. Nah, desa adat ini adalah desa adat tempat tumbuhnya adat, tradisi, seni, budaya. Yang mana ini akhirnya menjadi suatu yang sangat strategis bagi pariwisata di Bali. Tanpa desa adat tidak ada itu, adat, tradisi, seni, budaya itu tidak lestari. Nah, oleh karena itu dengan adanya desa adat ini, maka kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang sangat strategis. Bagaimana melindungi desa adat di Bali ini? Hanya di Bali masih ada desa adat tuh yang utuh, ya. Hanya di Bali. Bahwa di Nusantara ini banyak desa-desa adat dan masyarakat adat, tetapi tidak utuh seperti di Bali. Di Bali itu desa adatnya utuh, punya struktur yang jelas, punya pemerintahan, punya harta kekayaan, punya wilayah, punya hukum yang namanya hukum adat itu. Jadi lengkap. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus dilindungi desa adat kita. Nah, bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah? Maka pemerintah membuat kebijakan satu berupa Perda 4. Perda 4 tahun 2019 ini adalah bentuk dari perlindungan pemerintah daerah terhadap desa adat ini. Nah, dalam Perda 4 itulah peran pemerintah untuk melindungi desa adat di Bali. Ya, apanya yang dilindungi? Banyak. Tata pemerintahannya dikuatkan, kemudian perekonomian desa adatnya, kemudian sekarang desa adat sudah menjadi subjek hukum dalam pemerintahan Provinsi Bali, kemudian juga ada perencanaan pembangunan, ada majelis di sana. Nah, itu. Jadi sangat lengkap Perda itu. Nah,
inilah salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap desa adat berupa regulasi Perda 4 tahun 2019. Perda 4 tahun 2019 ini juga sudah dilengkapi dengan peraturan gubernur Bali nomor 4 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan dari Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Nah, itu sudah lengkap sekali regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah provinsi dalam konteks memberikan perlindungan kepada desa adat ini. Jadi mudah-mudahan dengan Perda 4 ini betul-betul desa adat kita sekarang ini lebih kuat karena menjadi subjek hukum, kemudian diberikan peluang-peluang ekonomi yang sangat besar di desa adat itu. Sekarang di ekonomi misalnya sudah diberikan peluang untuk mendirikan unit-unit usaha sektorial. Kalau dulu tidak ada, Perda 3 tahun 2001 tentang desa pekraman dulu itu tidak selengkap Perda 4 ini. Dan juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Nah, Perda 4 ini sekarang sangat lengkap, kemudian memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada desa adat untuk membangun, kemudian mengembalikan desa adat itu kepada jati dirinya. Kalau dulu kan ada kekeliruan, kita menyeragamkan desa adat itu. Sekarang justru dengan Perda 4 ini sekarang dilindungi betul. Apa yang menjadi hak asal-usul desa adat itu dikembalikan semua. Gitu. Nah, itulah. Baik. Kalau tadi juga Pak Kadis mengatakan di Bali ini ada 2 desa, ada di desa dinas dengan desa adat. Berarti adat lebih kompleks dan desa dinas lebih ke administratif. Bisa dikatakan demikiankah? Lalu bagaimana dengan pengelolaan ruangnya yang agak hampir mirip Niki sendiri? Ya, betul. Jadi keberadaan 2 desa ini merupakan kekuatan di Bali. Ya. Pimpinan selalu berharap 2 desa ini harus disinergikan dalam pelaksanaan operasional kegiatannya masing-masing. Bahwa desa adat itu lebih bersifat ke penanganan adat, tradisi, seni, dan budaya. Kemudian ada desa dinas yang lebih sifatnya ke administrasi pelayanan publik. Gitu. Nah, dalam konteks ini kita selalu bersama-sama. Kalau kami di Dinas PMA dengan Dinas PMD yang mengurus desa dinas, kami selalu bersama-sama. Bahkan sekarang dalam konteks mensinergikan 2 desa ini, kita sudah merancang nota kesepakatan, ya, nota kesepakatan bersama antara Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan Forum Perbekal Provinsi Bali. Nah, ini upaya kita bagaimana kemudian nanti desa adat dan desa dinas ini bisa bekerja sama untuk membangun di wilayahnya masing-masing. Karena kita ketahui wilayahnya ini sama, wilayah desa adat juga wilayah desa dinas. Kerama desa dinas juga keramanya desa adat gitu. Nah, ini sebenarnya satu kekuatan bagi kedua desa ini untuk membangun bersama-sama. Jadi apa yang menjadi perencanaan pembangunan di desa dinas, kemudian apa yang menjadi perencanaan pembangunan di desa adat, ini bisa disinergikan. Jadi 2 pucuk pimpinannya harus duduk bersama, Perbekal, para bendesa, kelian adat, dan lain sebagainya, Niki harus duduk bersama untuk membangun bersama-sama. Niki sudah kita lakukan upaya-upaya itu. Suatu kendala ada saja kalau kendala di lapangan itu, karena kita baru menata ini, ada saja kendala, tetapi dengan adanya nota kesepakatan tadi, kendala-kendala itu sudah bisa ditangani. Karena program-program, apa yang menjadi program pemerintah provinsi, apa yang menjadi program pemerintah yang ada di desa, berikut dari Kementerian Desanya, kita sudah sinergikan dalam nota kesepakatan tadi itu. Itu yang kita sudah lakukan. Ya, apa yang menjadi program pertama dari PMA Provinsi Bali ini? Kalau kita balik lagi ke belakang, ini unit baru sejak Perda tentang desa adat Niki sendiri, Pak Kadis. Iya. Kalau kita sudah ada Perda. Perda ini kami yang mengeksekusi, melaksanakannya. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Yang pertama yang kami sudah lakukan adalah bermitra kerja bersama Majelis Desa Adat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas keprajuruan desa adat. Itu yang kita sudah lakukan.
kemudian juga penguatan tata kelola keuangan desa adat, itu kita sudah lakukan juga beberapa kegiatan juga bersama Majelis Desa Adat. Ya. Kemudian di bidang ekonomi, kita juga sedang mendorong desa adat untuk membentuk unit-unit usaha sektorial, itu BUPDA itu nanti. Ya. Kemudian juga kita sedang melakukan juga berbagai pembinaan bersama LP-LPD untuk menguatkan LPD-LPD kita sebali ini. Kemudian juga kita sudah membuat program kegiatan dan melaksanakan bimbingan teknis untuk penguatan penyelesaian wicara adat itu. Kita sudah lakukan dengan majelis. Nah, inilah yang sudah kita lakukan untuk desa adat kita. Kemudian juga ada berbagai program terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah provinsi. Misalnya Pergub 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Itu kita harapkan juga di desa adat bersinergi dengan desa untuk membentuk unit-unit TPS 3R. Nah, itu kita sudah sedang lakukan itu. Kemudian juga kita melaksanakan fasilitasi perlindungan pura Pertimo. Itu ya Pergub 25. Itu kita dorong supaya desa adat itu melindungi pura-puranya, terutama pura Trikayangannya, dengan memasang papan pengumuman, melarang orang masuk ke pura selain orang yang bersembahyang, gitu ya. Kemudian juga kita dorong supaya dilakukannya makemit, gitu ya, makemit di pura, karena kan banyak kasus-kasus Pertimo yang dicuri, ada yang hal macam-macam di pura itu. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi. Nah, ini kita juga sudah dorong di desa adat untuk melaksanakan Pergub 25 nih ke. Kemudian ada Pergub 26 tentang Sipandu Beradat. Nah, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Yeah. Ini dalam konteks bagaimana mengamankan wewidangan di desa adat. Ya, ada kita lakukan pengamanan secara terpadu bersama seluruh komponen-komponen yang ada di desa adat itu. Ada Babin Kamtib, ada Babinsa, ada Pecalang, ada Yowana. Nah, ini kita sinergikan menjadi sistem pengamanan lingkungan terpadu bersama. Nah, itu sudah kita lakukan berbagai hal di desa adat dan sedang berproses. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kekuatan nantinya di desa adat. Kemudian juga untuk melindungi desa adat kita terkait dengan adat, tradisi, seni, budaya, dan lingkungan wewidangan kebersihannya tadi itu. Gitu. Ya, berarti ini juga tugas salah satu tugas dari Dinas PMA ini sendiri melakukan pendampingan terhadap desa adat yang ada di Bali, 1.493 desa adat. Iya. Kalau pendampingan itu khusus kita lakukan untuk tata kelola keuangannya. Tata kelola keuangan. Ya. Oke. Seperti diketahui Pak Made, jadi untuk penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat itu pemerintah provinsi telah mengalokasikan APBD semesta berencana mulai tahun 2020 ya, sebesar 300 juta masing-masing desa adat. Nah, untuk tata kelolanya, strategi kita adalah melakukan pendampingan tadi. Kita terus melakukan pendampingan baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kita bertemu di beberapa tempat-tempat yang kita sudah tentukan. Karena masa pandemi ini agak sulit kita lakukan, kita pecah lagi supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, pendampingan secara tidak langsung itu kita punya grup-grup media sosial, grup WA gitu ya, Facebook. Kita bisa berkomunikasi lewat sana untuk melakukan pendampingan jikalau ada kendala-kendala yang dihadapi dalam tata kelola keuangan ini itu. Nah, itu yang kita lakukan soal pendampingan itu. Ya, berarti ini pengelolaan anggaran dana juga dilakukan pendampingan, salah satunya. Dan yang saya tahu ini pengelolaan dana yang pertama kali dilakukan desa adat adalah pengelolaan dana COVID-19 yang dilakukan oleh desa adat. Itu juga dilakukan pendampingan dari PMA juga, Pak Kadis? Ya, sebenarnya dana desa adat ini itu digunakan untuk belanja rutin dan belanja operasional.
belanja operasional ini termasuk pemanfaatannya untuk penanganan COVID-19. Baik. Ya. Kita ketahui dari tahun 2020 kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dari tahun 2020 kita juga sudah membentuk Satgas Gotong Royong penanganan COVID-19 di desa adat. Yeah. Nah, untuk menunjang tugas-tugas Satgas ini, nah, Nike diberikan dana dari alokasi APBD semesta berencana untuk penanganan COVID ini. Dipakai apa saja penanganan COVID ini? Ada dua, skala dan niskala. Gitu ya. Di niskala itu wenten upacara ngrestiti bakti, nunasi cek pada yang pramukawi. Kemudian di skalanya itu Satgas Covid melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian pembelian desinfektan, penyemprotan wedangan dan lain sebagainya. Itu yang sudah dilakukan. Nah, ini sangat efektif sekali di desa adat sehingga tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 di Bali ini kita mendapat pujian yang luar biasa dari pemerintah pusat gitu. Nah, sekarang di tahun 2021 ini kita tingkatkan lagi. Kemarin arahan pimpinan meningkatkan lagi, mengaktifkan lagi Satgas COVID, itu kita sudah lakukan. Malah sekarang di tahun 2021 ini kita lakukan percepatan pencairan dana desa adat itu. Nah, yang tahap ketiga ini harusnya September baru dimulai. Nah, sekarang Juli ini sudah cair seluruhnya. Dari 1493 itu 1426 sudah cair. Tinggal 67 desa adat yang sedang kami proses, mudah-mudahan hari besok ini bisa selesai gitu. Nah, itu yang kita lakukan untuk percepatan penanganan COVID-19 sehingga Satgas Gotong Royong yang selama ini luar biasa berjibaku melawan COVID. Nah, dengan adanya dukungan anggaran ini lebih bersemangat lagi. Sehingga dengan demikian mata rantai penularan COVID-19 ini bisa kita tanggulangi lebih cepat lagi. Baik, Pak Kadis, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kebijakan strategis Pemprov Bali dalam penguatan desa adat di Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, bagaimana kebijakan strategis Pemprov Bali dalam penguatan desa adat di Bali masih menjadi topik kita pada hari ini. Pak Kadis, kalau tadi Pak Kadis sudah menyampaikan alokasi dana, ini kita berbicara alokasi dana sebelum perubahan anggaran atau refocusing ini sendiri. Apa saja yang menjadi perubahannya sendiri Pak Kadis? Karena dinas baru ini banyak sekali pendampingan yang harus dilakukan terhadap desa adat. Ya, kalau di kami di Dinas PMA, kebetulan untuk dana desa adat ini tidak ada refocusing. Jadi dana desa adat ini karena punya kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan, tidak ada refocusing di sana. Jadi tidak ada refocusing? Tidak ada refocusing. Jadi desa adat kita tetap bisa diberikan anggaran dari APBD semesta berencana itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga sendiri, alokasi dana desa adat sama padahal jumlah kramo dan banjarnya berbeda nih, Ki. Ya, oke. Benar ini Pak Made. Jadi memang kami banyak sekali sudah menerima masukan dari masyarakat dan ini sedang kami lakukan kajian. Kita tahu dari 1493 desa adat itu memang harus kita klaster dulu. Kita buatkan klasternya karena ada yang satu desa adat, beberapa banyak. Seperti Denpasar ini bisa 115 banjar adat, jadi kramonya juga banyak. Anggarannya masih 300, sedangkan ada yang satu desa adat hanya miliki 60 kakak dia, besar jadinya. Nah, ini memang sudah banyak masukan dan tentu ini menjadi bahan kajian kami nantinya, sehingga di tahun berikutnya tentu ada semacam metode-metode baru untuk desa adat ini supaya kan semua nuntut ini terutama kan yang keramonya yang besar, kemudian among-amongannya yang di desa adat yang sangat banyak gitu, sama desa-desa adat tua itu kan banyak sekali.
nyatur desa banyak sekali anunya parahyangan-parahyangannya, dan ini memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, ini memang sedang kita akan kaji dengan Majelis Desa Adat, dengan Inspektorat dan BPKAD juga. Mudah-mudahan ini tahun berikutnya sudah ada kajiannya itu. Ya. Baik, Pak Kadis, ini alokasi mata anggaran formatnya sama. Sama. Nah, ini apakah desa adat tidak bisa merancang sendiri kebutuhannya seperti apa, seperti itu? Oh ya, memang. Begini Pak Made, jadi desa adat itu memang setiap tahun dia harus sudah merancang program dan kegiatannya. Bahkan bukan setiap tahun, 5 tahun sekarang desa adat itu kita sudah wajibkan dalam Perda 4 itu. Desa adat wajib membuat perencanaan pembangunan 5 tahun yang dijabarkan dalam 1 tahunan gitu ya. Jadi sekarang desa adat kita sudah punya dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun. Nah, yang 5 tahun inilah yang dijabarkan ke dalam perencanaan kegiatan 1 tahun. Jadi rencana kegiatan tahunan desa adat. Apa saja itu, fisik, non-fisik. Mereka sudah mengajukan itu setiap tahun kepada kami. Nah, dari sana kita bisa tahu berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik, berapa anggarannya yang digunakan untuk non-fisik. Kita sudah tahu, memang harus seperti itu desa adat kita. Kita sudah dampingi, kita sudah format sedemikian rupa, supaya ini dana desa adat ini menjadi tepat sasaran, efektif dan efisien gitu. Memang kita sudah rancang seperti itu. Baik, berarti ada desa adat sendiri sudah merancang sendiri kebutuhannya seperti apa 5 tahun ke depan. Dan per tahunnya pun sudah dirancang juga. Baik, dan kalau kita berbicara dengan keadaan saat ini pandemi COVID-19, berarti ada beberapa desa yang juga punya strategi untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini sendiri. Ini perlu juga dialokasikan kah, Pak Kadis? Ya. Khusus untuk program penanganan COVID, itu memang sudah kita tentukan. Di dalam petunjuk teknis pemanfaatan dana desa adat itu kita sudah tentukan. Nah, tahun ini, tahun 2021 ini, itu dialokasikan anggaran sebesar 150 juta, 1 tahun ini. Nah, kemarin kita sudah lakukan pencairan tahap 1, tahap 2, dan sekarang bahkan dipercepat tahap ketiga ini sebenarnya belum cair harusnya. Seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi. Karena ini situasi, kita melihat situasi perkembangan dinamikanya begitu cepat, pemerintah pusat pun begitu terus dinamikanya sangat tinggi, ya kita pun di desa adat menyesuaikan gitu. Karena ini pandemi COVID ini memang tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, desa adat juga berkewajiban untuk melakukan penanganan COVID-19 itu. Makanya itu lantas kemudian kemarin ada perubahan-perubahan rencana keuangan tahunan desa adat itu. Tadinya hanya 100, kita tambah 50 sehingga 150 juta jadinya. Itu ya. Dari 300 juta itu kita alokasikan 150 juta untuk penanganan COVID. Setelah berjalan selama ini kalau kita berbicara tentang pencapaiannya seperti apa nih Pak Kadis? Ya, ini kan baru. Kemarin bulan Juli ini baru cair di tahap ketiga. Nah, itu sekarang sudah masuk ke rekening kas desa adat. Kemudian kita nanti akan lakukan monitoring. Kita sudah lakukan di Juknis itu kita sudah tentukan pemanfaatannya untuk apa saja. Gitu. Nah, seperti tadi misalnya untuk skalanya apa itu kita sudah tentukan dalam Juknis. Nanti kita tinggal monitoring saja apakah pemanfaatan dana itu sudah sesuai dengan Juknis dan lain sebagainya gitu. Kita akan terus monitor. Jadi ada monitoring juga. Iya, pasti harus ada monitoring ini. Baik, pengawasan. Kalau kita berbicara tentang pengawasan, monitoring, prokes Satgas Desa Adat, kini bagaimana sih sebenarnya Pak Kadis? Ya, kalau yang sekarang kita lakukan monitoring ini kita sudah bentuk tim ya. Kita bentuk tim khusus yang anggotanya terdiri dari Inspektorat, BPKAD, ada Biro Hukum, ada Majelis Desa Adat Provinsi gitu. Jadi lengkap timnya. Nah, tim inilah yang salah satu tugasnya melihat bagaimana
tugas-tugas Satgas di desa adat itu apakah sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana pendanaannya, pemanfaatan dananya, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis gitu. Nah, kita tentu dalam konteks ini kita tidak kita tidak ingin desa adat itu menyimpang dari juknis. Harus dilakukan supaya betul-betul ini tepat sasaran dana desa adat ini untuk kepentingan penanganan COVID-19 ini. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan sampai sekarang sedang berproses kita lakukan monitoring itu. Gitu. Jadi transparansi. Betul. Dan serapan anggarannya bagaimana Niki sendiri, Pak Kadis? Betul. Sekarang kan karena baru Pak Made, baru bulan Juli ini kita sudah berikan. Nanti setelah Juli Agustus ini baru kita akan tahu seberapa besar serapannya dari tambahan alokasi 50 juta tadi itu. Gitu. Nanti Agustus baru kita tahu serapannya. Baik. Jadi ada syarat transparansi keuangan seperti di desa dinas ini ada pengumuman seperti itu di desa? Enggak, kalau di desa adat tidak ada seperti itu. Yang jelas setiap penggunaan dana desa adat yang bersumber dari alokasi APBD semesta berencana itu ada bukti-bukti pengeluarannya. Nanti bukti-bukti pengeluaran itu dikumpulkan, kemudian nanti pada saatnya melalui paruman desa adat itu kan pertanggungjawabannya setahun Pak Made. Kalau di desa adat itu mekanismenya setahun kemudian baru dipertanggungjawabkan lewat paruman. Nah, lewat paruman itulah baru kita tahu pemanfaatan dana dari alokasi APBD semesta berencana itu. Nah, kita masuknya dari sana, dari laporan-laporan yang sudah dibuat oleh prajuru desa adat gitu, ya. Jadi sudah ada mekanismenya di desa adat. Tidak seperti desa dinas buat baliho gitu, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini kan ada monitoring, berarti ada pendampingan. Ini apakah semua mampu akan membuat LPJ seperti juknis seperti itu, Pak Kadis? Astungkara Pak Made selama ini, tahun kemarin, tahun 2020, desa adat kita walaupun baru pertama kali mengelola dana desa adat ini secara langsung, dari 1493 ini semua sudah membuat SPJ dengan baik, ya. Walaupun memang kemarin kita akui masih ada keterlambatan, masih ada kurang lengkap, kita minta supaya dilengkapi gitu, karena maklumlah baru pertama. Tetapi sekali lagi ini sudah mampu dibuat oleh desa adat kita. Astungkara ini yang membuat kami di Dinas PMA ini sangat bangga kepada desa adat. Nah, tahun ini, tahun 2021, kita harapkan lebih optimal lagi. Kita harapkan jangan sampai ada keterlambatan lagi, karena tahun berikutnya, tanggal 10 tahun berikutnya, desa adat itu sudah menyetorkan kepada kami laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa adat. Mudah-mudahan ini lebih baik lagi dari tahun 2020. Kita terus pantau ini, kita tidak ingin ada penyimpangan di desa adat. Kita sudah terus wanti-wanti kepada prajuru, pengelisir kami, ayo kita lakukan memanfaatkan dana desa adat ini supaya betul-betul bermanfaat untuk kesejahteraan kerama desa adat. Ampun sama kita. Walaupun dinas baru, tetapi kalau kita seperti Pak Kadis sampaikan ini sendiri, ini cukup berhasil juga. Ada indikator keberhasilannya seperti apa nantinya? Nah, ya salah satunya ini kan begini. Jadi kalau kami bergerak ke desa adat, yang jelas kami tidak sendirian. Kami punya majelis desa adat, provinsi, kabupaten, kota yang selama ini sebagai mitra kerja kami. Itu kekuatan-kekuatan kami. Kedua, kami punya inspektorat, kami punya biro hukum, BPKAD yang selama ini juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kami bagaimana tata kelola desa adat itu. Nah, ini yang mendampingi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sehingga kami bisa bergerak. Jadi keberhasilan ini adalah keberhasilan pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola dana desa adat ini kepada desa adat gitu. Jadi keberhasilan kami tidak sendiri. Jadi yang jelas ini jalan masih panjang. Masih banyak hal-hal yang strategis yang perlu kita lakukan kepada desa adat. Ya,
Salah satunya sedang kita siapkan, misalnya tata kelola dana desa adat yang modern. Ya. Kita siapkan aplikasinya, Pak Made. Kita sudah Yeah. punya aplikasi sistem keuangan desa adat. Nah, dengan sistem ini nanti kita bisa melihat, memonitor keuangan tadi. Berapa yang dimanfaatkan untuk fisik, berapa yang dimanfaatkan non fisik gitu. Kita bisa monitor lewat sistem ini gitu. Nah, itu yang terus kami sempurnakan sistem ini. Mudah-mudahan dengan adanya sistem ini kita bisa lebih memantau secara ketat pemanfaatan dana desa adat ini. Sekali lagi, kami tentu tidak ingin ada penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan dana desa adat yang bersumber dari alokasi APBD semesta berencana ini. Kami akan tetap bekerja keras untuk melakukan pendampingan kepada desa adat. Itu yang kami terus lakukan. Dan Pekerjaan belum selesai. Ini dipersiapkan untuk Iya. aplikasi secara modern, bisa dikatakan demikian, untuk desa adat di Bali. Betul. Sekarang sudah aplikasi ini sudah dimanfaatkan, Yeah. tetapi masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Kita terus bekerja sama dengan Kominfo untuk menyempurnakan sistem ini. Nah, nanti kalau sistem ini sudah sempurna, segala sesuatunya bisa kita ketahui dari sana. Pemanfaatan dana desa adat itu. Tanpa kita ke lapangan, dari sana kita sudah bisa tahu bagaimana dana desa adat ini apakah sudah dimanfaatkan dengan tepat sesuai prosedur teknis atau sebaliknya. Kita akan tahu dari sana, dari sistem aplikasi Sikuat ini. Gitu. Baik, sistem aplikasi Sikuat. Sikuat, sistem keuangan desa adat. Desa adat. Baik, Pak Kadis, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang kebijakan strategis Pemprov Bali dalam penguatan desa adat di Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya masih bersama Kadis PMA kita. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali dengan topik kita kebijakan strategis Pemprov Bali dalam penguatan desa adat di Bali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami di dalam dialog diseminasi pemahaman Perda Desa Adat, dan hari ini kita mengangkat sebuah topik yaitu kebijakan strategis pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan desa adat di Bali. Masih bersama Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bapak Gusti Agung Ketut Jaya Seputra SH tentunya. Pak Kadis, ketika negara masuk ke desa adat, nah bagaimana menyeimbangkan otonomi desa adat dan tanggung jawab publik ini? Oh ya. Jadi desa adat kita punya hak asal usul tadi itu, yang namanya otonomi. Ya. Jadi dalam posisi desa adat punya otonomi, desa adat punya kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ya. Nah, pemerintah kalau misalnya bergerak masuk ke desa adat, nah itu bagaimana, kan begitu pertanyaannya. Yeah. Dalam konteks ini, jadi negara memberikan perlindungan, menghormati pengakuan negara dalam konteks di sana. Jadi selama ini kan dibilang pemerintah selalu mengintervensi desa, tidak benar seperti itu. Tidak ada intervensi. Yang ada adalah negara menghormati, memberikan pengakuan dan perlindungan kepada desa adat. Justru negara itu menguatkan desa adat itu, bukan mengintervensi. Negatif itu. Yeah. Tidak ada seperti itu. Buktinya apa? Perda ini, Perda 4 tahun 2019. Tadi saya katakan, dengan Perda 4 tahun 2019 ini, justru hak-hak otonomi desa adat, hak asal usul desa adat, posisi desa adat itu dikembalikan ke awal tadi. Jadi ke jati mulanya desa adat. Gitu. Jadi tidak seperti dulu lagi desa adat itu semua diseragamkan, tidak. Kita menghormati sesuai dengan aweg-aweg yang sudah ada, sesuai dengan klasifikasi desanya. Kalau mereka masuk desa adat tua, ya Dresto desa adat tua yang jalan. Kalau misalnya desa adat anyar yang jalan. Justru seperti itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak benar ada
soal intervensi pemerintah terhadap desa adat itu tidak. Justru kita ingin desa adat ini kuat, kemudian bersama-sama pemerintah membangun negara kesatuan Republik Indonesia, membangun Bali pada khususnya dalam konteks penguatan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Itu yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, apalagi sebenarnya pemerintah dalam konteks penguatan desa adat ini membangun. Pemerintah Provinsi Bali sudah membangun gedung-gedung majelis desa adat, baik provinsi, kabupaten kota, kecamatan. Nah, itu buktinya pemerintah. Jadi dalam konteks menguatkan desa adat ini. Dulu majelis penglingsir-penglingsir kami itu tidak punya gedung, Pak. Baik. Ya, dinumpang gedungnya. Sekarang pemerintah sudah membuatkan gedung. Jadi sekarang 9 kabupaten kota di Bali sudah memiliki gedung Sudah MDA. memiliki gedung, tinggal kelungkung yang masih berproses. Semuanya sudah jadi gedungnya itu. Di provinsi ada lantai 3, di kabupaten lantai 2. Baik. Sudah semuanya ada, itu tinggal kelungkung yang masih berproses pembangunannya. Nah, itu buktinya bahwa pemerintah dalam posisi tidak mengintervensi, justru menguatkan iki. Pemerintah membuat dinas pemajuan masyarakat adat, kemudian memberikan alokasi APBD semesta berencana, kemudian membangun gedung majelis desa adat baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, semua sudah dibangun. Nah, itu bentuk-bentuk penguatan, perlindungan dan pengayoman pemerintah kepada desa adat di Bali. Baik, sekali lagi tidak ada intervensi dari pemerintah di sini. Ini pun diwujudkan dengan tata keuangan lebih modern dengan si kuat tersebut. Sistem keuangan desa adat sendiri memastikan tidak ada kontrol secara politik di sini. Tidak ada, tidak ada. Karena begini, kan ini alokasi APBD semesta berencana. Itu diberikan karena di Perda itu pemerintah Provinsi Bali berkewajiban memberikan alokasi APBD semesta berencana kepada desa adat. Itu bunyi perdanya seperti itu. Nah, ini dalam konteks ini pemerintah sudah melaksanakan perda itu, diberikan alokasi APBD semesta berencana. Kemudian untuk dana ini supaya betul-betul tepat sasaran untuk kesejahteraan kerama desa adat di desa adat, ini kan perlu pengawasan. Pembinaan, pengawasan, pendampingan, fasilitasi itu kita sudah lakukan. Dengan harapan supaya betul-betul dana desa adat ini dimanfaatkan dengan baik, dengan benar, tidak ada penyimpangan. Itu saja sesungguhnya. Jadi ini sesuatu manajemen yang biasa sesungguhnya. Jadi ketika ada diberikan anggaran, kemudian dimanfaatkan untuk belanja A, B, C, tentu kita akan lihat apakah betul sudah dibelanjakan A, B, C itu. Nah, itu manajemennya seperti itu memang. Kita dalam konteks melakukan manajemen keuangan yang tata kelola keuangan modern tadi dengan sistem kuat tadi. Baik. Nah, itu. Baik, Pak Kadis, karena ini menggunakan dana publik, ini apakah kewajiban pada publik juga melekat nanti pada desa adat nantinya? Oh enggak, begini. Ini kan dana publik dan itu digunakan untuk publik juga. Publiknya siapa? Kerama desa adat gitu. Jadi memang kalau dalam konteks pengawasan ya, jadi pengawasan ini ada dua arah. Satu dari pemerintah, kita mengawasi, kita punya inspektorat. Kemudian yang kedua, kerama desa adatnya itu sendiri yang mengawasi. Pengawasannya dari mana? Tadi saya sudah sampaikan di awal. Untuk pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa adat ini melalui paruman yang ada di desa adat. Nah, disinilah kerama desa adat itu berkesempatan untuk memberikan diskusi, memberikan masukan. Nah, itulah bentuk-bentuk pengawasan dari kerama desa adatnya. Nah, ketika dianggap ada dana desa adat yang tidak tepat, nah di sanalah ada diskusi di paruman itu. Nah, seperti itu. Jadi publik juga mengawasi publik dalam konteks kerama desa adatnya. Nah, kami di pemerintah dalam konteks manajemen keuangan tadi. Nah, di sana. Sehingga dua titik temu ini kita yakin dana desa adat ini akan betul-betul menjadi suatu yang efektif gitu ya. Jadi karena semua yang mengikuti, mengawasi gitu loh. Mengawasi positif maksudnya ya. Mengawasi, jadi kerama desa adatnya mengawasi betul, betul dipakai
membeli disinfektan, membeli masker dan lain sebagainya. Kami juga seperti itu posisinya, oh sudah betul sesuai dengan juknis dan lain sebagainya. Nah sehingga dengan demikian dana desa adat ini bisa berjalan sebagaimana harapan kita semua. Gitu, ya. Jadi krama adat juga bisa mengakses LPJ nantinya? Oh enggak. Nah, kalau mengakses dalam Sikuat tadi, krama desa adat itu tidak bisa. Tidak bisa? Belum bisa. Mungkin ke depan nanti kita bisa seperti itu. Sementara belum bisa. Karena ini kita buat baru, sementara yang bisa mengakses itu adalah kami. Kami di Dinas Pemajuan Masyarakat. Sementara publik belum bisa. Nah, kalau publiknya itu tadi Titi yang sampaikan di dalam paruman. Nah, dalam paruman itulah disampaikan nanti dari dana desa sejumlah sekian, pembelanjaannya untuk apa saja. Nah, itu disampaikan oleh prajuru desa adat sehingga publik tahu pemanfaatannya itu. Gitu. Jadi masyarakat di luar krama adat Nika sendiri belum bisa mengakses? Belum bisa. Sementara belum bisa ya. Siapa tahu nanti ke depan setelah sistem ini berjalan sempurna, kemudian juga setelah kami berdiskusi dengan Majelis Desa Adat Provinsi, Inspektorat Provinsi Bali, kalau misalnya dimungkinkan nanti publik itu mengakses, kenapa tidak kan gitu kan? Nah sekarang sementara saat ini belum Pak Madi. Pak Kadis, ini kalau kita kembali lagi dengan Perda nomor 4 tahun 2019 niki sendiri, sebenarnya apa substansi utama dari Perda 4 tahun 2019 ini? Iya, pertama Perda 4 tahun 2019 ini ada 104 pasal ya terdiri. Jadi substansinya ada desa adat sebagai subjek hukum, kemudian ada unsur-unsur pokok desa adat, kemudian ada juga pengaturan tata pemerintahan desa adat, tata kelola keuangan desa adat juga diatur di sana. Kemudian majelis desa adat juga diatur, apa tugas majelis desa adat juga diatur di sana. Kemudian juga hukum adatnya ada aweg-aweg, ada prarem juga diatur di sana, sampai kepada pengawasan kepada desa adat, pengawasan dan pembinaan desa adat di sana. Jadi substansi dari Perda 4 ini sangat lengkap. Dan ini merupakan payung hukum yang sangat memadai untuk penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat ini. Lengkap sekali. Baik, Pak Kadis, apa harapan Pak Kadis dengan dikeluarkannya Perda 4 tahun 2019 niki sendiri, Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi Perda 4 tahun 2019 ini merupakan implementasi konkret dari visi Nangun Satkerti Loko Bali. Dengan Perda 4 tahun 2019 ini kita harapkan desa adat kita lebih kuat, lebih maju, lebih mandiri. Nah, sehingga apa yang menjadi visi tadi, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, ini bisa diwujudkan di desa adat kita semua. Gitu. Baik, Pak Kadis, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini dengan Perda 4 tahun 2019 ini dari 1493 nih desa adat yang ada di Bali ini memberikan bisa dikatakan desa adat kembali lagi menjadi jati diri di Bali niki sendiri. Pak Kadis, terima kasih sekali lagi. Sahabat Diskusi dan Karang, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.